Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Tunasana dengan NIM 2210202013. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 7, yaitu materi tentang psikologi pendidikan yang dimana dosen pengampunya ialah Ibu Husna Lutfia, MPD. Baik, materi yang pertama ialah konsep perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya, yaitu pengertian psikologi sendiri adalah studi tentang jiwa yang mempelajari mental dan perilaku manusia secara ilmiah. Nah, sedangkan psikologi pendidikan sendiri merupakan salah satu cabang ilmu psikolog yang mempelajari permasalahan kejiwaan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, yang memahami gejala seperti kejiwaan dan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Dan juga perkembangan psikologi sendiri merupakan sebuah perubahan seperti kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa yang dialami oleh manusia. Adapun faktor-faktor yang mempelajari perkembangan, yang pertama itu adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini sendiri berasal dari orang tua anak tersebut, yang dimana jika orang tua itu memiliki kecerdasan, maka anak tersebut juga akan memiliki kecerdasan yang sama seperti dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua itu faktor lingkungan, yang dimana lingkungan ini mencakup seperti tempat tinggal, rumah, dan temannya. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak tersebut. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu belajar. Belajar sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu yang menimbulkan perubahan tingkah laku dan juga mengembangkan potensi dalam diri. Nah, adapun ciri-ciri belajar yaitu mengalami perubahan tingkah laku dan perubahan ini dapat bertahan lama serta peningkatan pengalaman atau kemampuan untuk meningkatkan kinerja dan juga pertumbuhannya dapat memberikan manfaat kepada individu tersebut. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan belajar. Dalam tahapan ini terdiri dari tahapan perhatian, yaitu di mana siswa ini fokus terhadap objek materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua itu tahapan penyimpanan, yang dimana siswa mendapatkan informasi yang disajikan dan siswa itu dapat mengingatnya. Yang ketiga, tahapan reproduksi, dan keempat adalah tahapan motivasi. Nah, adapun faktor belajar yaitu faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan non-sosial. Nah, selanjutnya gaya belajar. Gaya belajar sendiri merupakan sebuah cara seseorang untuk merasa mudah dan nyaman dalam memahami informasi. Nah, dalam gaya belajar sendiri terdiri dari visual, yaitu dengan penglihatan,
seperti gambar ataupun teks, dan juga gaya belajar auditori, yaitu dengan gaya belajar pendengaran yang dimana siswa itu mendengarkan guru menjelaskan dan juga bisa mendengarkan dari radio. Yang terakhir, gaya belajar kinestetik yang dimana siswa memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan sentuhan. Selanjutnya, jenis-jenis belajar sendiri ada belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar pemecahan masalah, belajar rasional kebiasaan, belajar apresiasi dan pengetahuan. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu tentang teori belajar. Nah, teori belajar sendiri adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana manusia belajar sehingga bisa membantu dalam memahami proses yang kompleks yang melekat dalam pembelajaran. Nah, teori belajar juga dipahami sebagai konsep dan prinsip pembelajaran yang bersifat teoritis dan telah dibuktikan kebenarannya. Nah, adapun macam-macam teori belajar sendiri, yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini sendiri merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan melalui respon siswa terhadap pemaparan materi yang disampaikan guru. Nah, apakah respon siswa ini berupa respon positif ataupun negatif, yang dimana saat guru menjelaskan materi tentang perilaku sopan santun, kita lihat apakah siswa ini tuh dapat merubah dirinya menjadi sopan santun ataupun malah sebaliknya. Jadi itulah yang dimaksud dengan teori behavioristik. Yaitu selanjutnya teori humanisme, di mana teori humanisme ialah teori yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, otonomi, dan kebebasan pribadi dalam mewujudkan seluruh potensi seseorang. Jadi dalam teori ini lebih menitik beratkan bagaimana kita itu dapat menghargai manusia, yaitu dengan saling menghormati manusia dan penerapan nilai-nilai perilaku yang baik. Yang terakhir adalah teori kognitif. Teori kognitif sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari proses mental, yaitu bagaimana seseorang berpikir, merasakan dengan mengingat belajar, dan di mana otak melakukan tugas utamanya. Jadi teori kognitif ini menitik beratkan pada pembelajaran dibandingkan hasil belajar, yaitu menitikkan pada proses belajar daripada hasil belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu tentang intelijensi, di mana intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi.
yang dimana dia itu belajar dari pengalaman dengan cara berpikir. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi intelijensi itu sendiri, yaitu keturunan, latar belakang, ekonomi, lingkungan hidup, kondisi fisik, dan iklim emosi. Selanjutnya, macam-macam intelijensi. Macam-macam intelijensi sendiri yaitu ada kecerdasan linguistik, kecerdasan metamisologis, kecerdasan ruang kecerdasan kinetik, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan lingkungan, dan juga kecerdasan eksistensial. Selanjutnya, perkembangan intelijensi. Nah, perkembangan intelijensi ini dapat berubah seiring berjalannya waktu, yang menjadi tolak ukur dari perkembangan intelijensi ini ialah di mana seseorang dapat menyelesaikan persoalannya yang sedang dihadapi melalui pikiran yang diterapkan dengan tindakan atau perilaku. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu tentang motivasi. Nah, motivasi sendiri ialah suatu dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang diinginkannya. Ciri-ciri motivasi sendiri yaitu tekun mengerjakan tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja mandiri, dan juga semangat belajar yang tinggi. Nah, adapun fungsi motivasi sendiri ialah mendorong manusia untuk berbuat menjadi penggerak dalam menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan, dan meningkatkan semangat dalam diri mereka sendiri. Adapun jenis motivasi yaitu ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan atau insentif yang berasal dari luar individu atau siswa dalam melakukan suatu tindakan atau ingin mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti ingin mendapatkan pujian ataupun hadiah. Yang kedua itu motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik sendiri adalah dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri individu ataupun siswa tersebut untuk melakukan suatu aktivitas atau belajar tanpa memperhatikan hadiah ataupun pujian. Jadi memang benar-benar dari dorongan diri sendiri, yang berarti siswa itu merasa puas dan menikmati aktivitas atau pembelajaran itu sendiri. Nah, adapun cara pemberian motivasi. Yang pertama itu pemberian penghargaan, pemberian angka atau grade, pemberian pujian, dan juga keberhasilan dan tingkat aspirasi. Selanjutnya materi yang keenam yaitu tentang memori. Nah, memori sendiri merupakan suatu hubungan dengan pengalaman masa lampau dengan adanya kemampuan untuk mengingat. Nah, manusia dapat menyimpan dan memunculkan kembali apa yang telah pernah ia alami. Nah, jenis-jenis memori sendiri yaitu ada memori episode,
memori semantik, dan juga memori prosedural. Faktor yang mempengaruhi memori yang kuat atau lemahnya memori seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu kondisi fisik, yang dimana saat kondisi fisik kita lemah, kita akan mengalami kesulitan dan penurunan dalam mengingat sesuatu. Dan juga faktor yang lainnya adalah faktor usia. Nah, yang dimana saat usia 10 tahun sampai 14 tahun, ingatan memori seseorang itu sangatlah kuat. Namun pada saat usia lansia, ingatan sudah mulai mengalami kesulitan ataupun penurunan. Penurunan dalam mengingat sesuatu atau yang disebut dengan pikun. Nah, selanjutnya lupa. Nah, lupa ini adalah hal yang dimana kita sendiri itu sering mengalami kelupaan. Nah, lupa memiliki arti hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah kita terima atau yang sudah kita pelajari. Nah, adapun penyebab lupa yaitu stres dan kecemasan, fisik yang kurang sehat, penuaan atau bertambahnya usia, dan kurangnya perhatian atau fokus saat memori itu sedang dibentuk. Selanjutnya materi yang ketujuh atau materi yang terakhir tentang emosi, yang dimana emosi ini ialah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu setelah adanya stimulus atau rangsangan dari dalam maupun dari luarnya. Jenis-jenis emosi sendiri yaitu emosi yang menyenangkan atau emosi positif. Nah, emosi yang menyenangkan ini menyangkut seperti cinta, sayang, gembira, maupun kagum. Nah, hal-hal tersebut dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif, yang dimana menyangkut seperti kita itu sedang sedih, marah, benci, maupun takut. Kecerdasan dalam mengelola emosi yang dimana kita itu seringkali tidak sengaja muncul emosi dalam diri. Nah, adapun kecerdasan dalam mengelola emosi sendiri ialah di mana kecerdasan seseorang ini dapat mengelola perasaan sedemikian rupa sehingga terekspresikan secara tepat dan efektif yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada diri sendiri maupun orang lain, yang dimana kita itu tidak menahan, yang dimana kita tuh dapat menahan amarah dan tidak meluapkannya kepada orang lain. Adapun unsur dalam kecerdasan emosi yaitu mengenali emosi diri, yaitu mengenali apa sih yang membuat kita itu emosi, dan yang kedua itu mengelola emosi dengan cara bagaimana hal yang harus dilakukan saat kita itu sedang emosi. Dan yang terakhir itu memotivasi diri sendiri. Nah, saat kita sedang emosi itu kita dapat memotivasi diri sendiri agar kita itu tidak meluapkan emosinya kepada orang lain. Mungkin itulah materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.